Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul Qur'an. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walidi Adnan wa ala alihi وأصحابه على مر الزمان. أما بعد فقال تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para hujaz, para asatidz, para guru, ya, tokoh masyarakat dari jajaran RT, Pak RW, Pak Lurah ada. Pak Lurah ada, Pak? Enggak, belum hadir ya. Iya. Lagi tarling ya. Iya. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri ya, beserta segenap jajarannya hadir. Ketua DKM, salam kenal Pak Ketua DKM. Assalamualaikum Pak Haji ya. Sehat ya, mudah-mudahan selalu kita doakan beliau agar selalu bisa mengayomi kita semua di sini ya, bisa menasehati, mengarahkan, membawa bahtera al-hikmah ya ke jenjang ataupun ke pulau tujuannya, insya Allah. Wabil khusus bidang dakwah ya, Bapak Haji Suronto ya, insyaallah semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Itu lumayan pusing ya nyusun jadwal para ustadz, itu lumayan ya, harus nyocokin ustadz yang satu, ustadz yang dua, kemudian setelah itu ngingetin selalu, itu waktunya kan tersita ya, privasi dia kan tersita ya. Subhanallah ya, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para sepuh, para tokoh masyarakat tadi, wabil khusus mungkin di sini ada para pejabat ya DKM periode tahun sebelumnya yang begitu banyak berkontribusi terhadap perkembangan Masjid Al-Hikmah ini. Semoga ide-ide kemarin, ide-ide tahun lalu semasa jabatannya ataupun amaliyahnya Allah catat sebagai amal kebaikan, sebagai jariah untuk dirinya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah.
Tentu hari ini kita bersyukur kepada Allah, ya. Kita sempurnakan syukur kepada Allah itu dengan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah bagian bukti Allah kabulkan doa-doa kita, bahwa hari ini Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni Ramadan. Tak jarang ya, istri kita, suami kita, saudara kita, orang-orang terkasih tersayang kita barangkali kemarin ya, baru saja Allah panggil, Allah lebih sayang. Maka hari ini kebahagiaan itu terpancar karena Allah masih berikan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan badan, serta waktu luang kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Inilah sekali lagi saya katakan bukti Allah mengabulkan doa-doa kita 2 bulan yang lalu dengan kalimat doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah buktikan, kabulkan doanya. Ya, harus yakin itu. Ya, alhamdulillah. Salawat teriring salam tentunya kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kita semua sebagai umatnya. Memohon kepada Allah biwasilah salawat sebagai bukti cinta kepada Rasul. Allah takdirkan kita kumpulkan bersama beliau dan keluarganya serta tabi'in dan tabi'atnya di surga tertinggi, yakni Jannatul Firdaus. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Ayo semua Bapak Ibu. Salatu wa ala uhiyal. Salatullahi wa salam ala man uhiyal wa ahli baitihi wa sahbihi ذوي القرآن وأهل وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ibnu Taimiyah mengatakan ketika berbicara tentang puasa, beliau menyampaikan bahwa puasa laksana Nabiullah Yusuf alaihissalam beserta 11 keluarganya. Puasa adalah 1 bulan di antara bulan yang lainnya. Pun demikian Yusuf alaihissalam di antara 11 keluarganya, saudaranya. Puasa adalah bulan yang mulia. Yusuf juga dimuliakan oleh Allah, sebab Yusuf alaihissalam jadi penerus ayahanda Yakub alaihissalam, sehingga ayahanda Yakub alaihissalam pun begitu mencintai Yusuf alaihissalam. Namun hal ini yang menyebabkan para saudaranya, 11 saudaranya berbuat jahat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tak segan-segan 11 saudaranya ini
bermaksud untuk menyingkirkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar di Mesir, kemudian Allah pertemukan saudara-saudaranya di depan Yusuf alaihissalam, maka Yusuf mengatakan, qal la tathribana al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini aku tidak akan membalas perbuatan yang buruk kalian seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini aku tidak akan mencela keburukan kalian selama tahun-tahun sebelumnya. Hari ini aku sudah maafkan engkau, maka yaghfirullahu lakum, Allah pun memaafkan kalian. Begitulah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan syahrul Quran, syahrul maghfirah. Maka jika kita 11 bulan yang lalu melakukan keburukan, banyak bermaksiat daripada taatnya, sesungguhnya Allah muliakan bulan ini, dimuliakan oleh Allah bulan ini. Maka kita memohon kepada Allah, semoga bulan puasa ini yang kita sedang melakukan puasa 1 bulan ini jadi sababiah Allah ampunkan dosa-dosa kita di 11 bulan yang lalu. Amin, tsumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal a'izza wal kurama rahimakumullah. Maka pada asasnya puasa yang kita laksanakan hari ini berat, Bapak Ibu. Berat rasanya kita menjalankan puasa itu. Namun demikian Allah melalui firman-Nya, Rasulullah melalui hadisnya memerintahkan kita untuk menjalankan puasa itu yang dirasa hari ini berat, karena memang melaksanakannya tidak hanya sehari tapi sebulan penuh. Allah berikan informasi dengan kalimat retorika firman-Nya yang membanggakan dan membahagiakan kita, sehingga puasa yang hari ini masuk ke 17 itu kita tidak terasa sudah 17 hari melaksanakan puasa, atau 17 hari ini ya. Coba kita tengok firman-Nya yang sering kita dengar. Ustaz bosan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Memang firman-Nya seperti itu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah panggil dengan panggilan kesayangan, panggilan yang paling utama kepada kita yang sedang menjalankan puasa hari ini dengan kalimat amanu, orang yang beriman. Diangkat oleh Allah pakai kalimat ayang, pakai kalimat sayang, ya kan? Kesayangan. Bahkan kutiba alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa yang Anda sedang lakukan hari ini, puasa yang engkau sedang lakukan hari ini tidak sendirian. Bukan kita saja yang pernah melakukan puasa, umat-umat Nabi terdahulu pun melakukan ibadah puasa, jadi kita tidak sendirian. Itu firman Allah. Lalu hadis Rasul pun membreakdown ayat ini dengan kalimat atakum Ramadan syahrun mubarak. Rasul pun menegaskan, tidak langsung memerintahkan informasi perintah puasa kepada kita yang sedang menjalankan puasa hari ini, tapi dengan kalimat atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Dipuji dulu, disampaikan informasi-informasi keberkahannya, baru kalimat Rasul faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, maka engkau wajib melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, itu wajib. Nah, inilah firman Allah ataupun hadis Rasul, ya, menyampaikan retorika kalimat terbaik, bahasa terbaik, sehingga puasa yang kita hari ini laksanakan
tidak jadi beban. Bener apa bener banget? Bener banget ya. Sudah mulai berguguran kan 17 itu. Kita sudah melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang cuek ya kan. Bu, ada suara Bu? Alhamdulillah Pak, suara ya. Ya, saya kemarin ngisi di PLN UP3 Serpong. Saya tanya, udah mulai berguguran ya? Itu nggak kuat imannya ya. Mau pilih tirai hijau apa tirai ungu sebenarnya gitu. Ayo, mau pilih tirai hijau apa tirai ungu? Ya kan? Ya, iya, nggak napak semua kakinya kan? Masya Allah. Urat malunya sudah nggak ada, ya kan? Maka kita orang yang dipanggil dengan panggilan kesayangan, kemudian memiliki informasi yang benar tentang keberkahan Ramadan, puasa yang kita lakukan tidak kerasa udah masuk 17. Pertahankan ya. Nah, ini yang pertama, kenapa alasan begitu mudahnya ataupun tidak terasa berat puasa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, ya, bahwa puasa itu adalah bulan Al-Quran. Maka kemarin juga Habib menyampaikan, puasa itu kita diajak oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Qal, firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah, Masya Allah. Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Berbuat baiknya itu kita disuruh untuk mengisi hari-hari Ramadan itu lebih dekat dengan Al-Quran. Satu, ya, lebih dekat dengan Al-Quran. Satu, lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh. Yang kedua, mendirikan sholat. Kuatkan lagi ibadah sholatnya, ibadah utama. Lalu yang ketiga, berinfak sedekah. Ya, jadikan kegiatan-kegiatan tiga ini adalah sil, kegiatan yang tersembunyi. Ya, ya, kegiatan yang jadi ciri kebaikan kita semua yang dirahasiakan. Ya, terutama kebaikan-kebaikan yang secara khusus tadi tilawah. Ya, kemudian sholatnya bisa jadi sholat wajib atau bisa jadi sholat sunnahnya. Kemudian infaknya kita juga sirkan. Nah, maka sesungguhnya ketiga ini ketika kita laksanakan, kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bertransaksi, berdagang dengan Allah, ya, maka dagangan kita harus sempurna. Ya, karena Allah, kita tidak tahu Allah suka yang mana amalan kita yang akan dibeli oleh Allah. Ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka sesungguhnya transaksi kita tidak pernah mengecewakan karena transaksi dengan Allah. Kalau dengan manusia kan bertransaksi bisa ada dimensi kecewa, kan? Ada dimensi tidak nyambung, ketidaksetaraan dan seterusnya. Tapi ketika bertransaksi dengan Allah, maka tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang dirugikan. Ayolah azza wal karamah rahimakumullah. Pertama adalah yatlunal kitab, tilawah kita selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada yang sudah 30 juz? Sudah selesai satu kali khatam? Belum? Iya.
Iya. Ayo azza wal karramah rahimakumullah. Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an di malam nuzul Qur'an tadi malam. Prosesnya adalah Allah turunkan Al-Qur'an secara utuh dari Baitul Izzah. Dibawa oleh malaikat Jibril. Maka malaikat yang membawa Al-Qur'an itu adalah kedudukannya mulia. Ya, karena membawa firman Allah turun ke langit dunia. Dari langit dunia itulah sesuai instruksi Allah perintahkan Jibril untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Allah turunkan Al-Qur'an itu di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, maka kedudukan bulan itu mulia, dan seterusnya kita paham. Kepada nabinya, kepada tempatnya mulia. Nabinya Allah muliakan, tempatnya juga Allah muliakan disebabkan turunnya Al-Qur'an. Yakin itu Bu, Pak? Mengapa kita tidak yakin akan adanya kemuliaan Al-Qur'an? Ya. Kalau dekat dengan Al-Qur'an itu Allah muliakan, Bapak Ibu. Ya, malaikat saja Allah muliakan, tempatnya Allah muliakan, bulannya Allah muliakan, yang menerimanya Allah muliakan. Kenapa kita umatnya tidak mau mendekat dengan Al-Qur'an yang ketika kita dekat Allah muliakan kita? Di Jember sholat tarawehnya ada yang super cepat. Berapa menit Pak? Berapa menit sholatnya, sholat taraweh? 7 menit ya? Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Ya. Cepat banget. Ya. Tapi di sisi lain, di tempat lain ada masjid ya versus ya, yang tercepat paling lambat. Dalam satu malam salat tarawihnya mampu menghatamkan 30 juz Al-Qur'an. Ya. Di sini 30 juz siap enggak? Satu malam. Pak Ustadz tolong, udah pada sepuh belakangnya, Masya Allah. Iya, kita mau udah sepuh ya Bapak, pinggangnya ya Allah. Kalau udah pinggang tuh udah nggak nahan ya, gitu. Apalagi lututnya Allah. Maka yang muda jangan paradigmanya harus dibuka lebar. Kalau lihat orang tua sujudnya tangan dulu, ya kan? Ada kan? Yang muda tuh jangan lihat Bapak salah salatnya. Kalau dari berdiri mau sujud harusnya dengkul dulu, kok tangan dulu. Paradigmanya buka, udah sepuh. Kalau bertumbuh dengan lutut dulu, brek gitu kan, tumpuannya berat, sakit. Ada ya, alhamdulillah masih bisa ke masjid berjamaah. Ya, imamnya yang 8 jam itu adalah seorang anak kecil, ya, namanya Kamil, ya, bukan Kamal ya, namanya Kamil, ya, namanya Kamil, ya kan? Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Maka beliau mulia jadi imam kan, kecil-kecil jadi imam, mulia kan, pekerjaan paling mulia jadi imam. Kemudian Allah muliakan juga karena dekat dengan Al-Quran, bahkan Al-Qurannya di hati. Maka ibunya, bapaknya, saudaranya ada yang memberangkatkan haji, diberangkatkan haji, mulia. Nah, yakin kita bahwa Al-Quran mulia? Yakin? Besok harus selesai 30 juz 1 kali hatam. Amin. Iya. Masya Allah. Ayul azza wal karamah rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan dan furqan. Inna anzalnahu
ila al-Qur'an, sesungguhnya kami turunkan hu al-Qur'an, ya, fi lailatul qadar hudan wal furqan. Hudan jamak dari kata hidayah. Hidayah memiliki banyak makna, banyak arti. Pertama, hidayah bermakna jalan atau petunjuk. Kedua, hidayah bermakna petunjuk untuk kesuksesan. Ketiga, hidayah bermakna solusi dari permasalahan. Maka orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mesti dia banyak mendapatkan hidayah. Maka hidayah ketika kita miliki semua itu, ya, kita mendapatkan kesuksesan. Sukses itu dalam bahasa Arab namanya aflah. Orangnya disebut muflih. Banyak orang yang sukses di sini namanya muflihun. Ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendapatkan petunjuk itu sukses. Ya. Tentunya melalui proses bermulai beriman kepada yang gaib, beriman kepada sampai rukun imannya, maka muflih, dia akan sukses. Bagaimana cara mendapatkan kesuksesan itu? Adalah Al-Quran. Ya, tuh kedua. Kalau belum yakin, yang main sukses ya Al-Quran. Jangan jauh dengan Al-Quran. Maka penting bagi kita orang yang selalu membersami dirinya dengan Al-Quran, ya, kapan dimanapun saja kita berada, sesungguhnya dia sedang mewakafkan waktunya, orang yang paling banyak infaknya, ya. Kita tahu kan, satu huruf Al-Quran dibaca itu pahalanya, ya, berapa? Terlebih di bulan Ramadan ini, kita katakan, saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah unlimited reward, ya, tak terbatas pahalanya, ya. Silahkan Anda minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, tak terbatas Allah bukakan, ya. Tapi kalau kita minta, ya kan, kalau kita nggak minta, ya, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Idza da'an, ketika minta, ketika berdoa sama Allah. Ya. Benar kan? Kalau kita sakit kepala, kita tahu obatnya. Berilah Bodrek, berilah apalagi Panadol. Obatnya. Kagak diminum sama dia gitu kan. Sembuh nggak tuh kepalanya? Ya. Ayolah azza wal karama rahimakumullah. Maka orang yang membaca Al-Quran begitu banyak infaknya. Bahkan kita tahu bahwa Iqra'ul Quran fa inna yawmal qiyamati ya'ti syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, baca Al-Quran. Karena Al-Quran nanti kelak di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat. Doa tuh. Selain syafaat Rasul, pengen mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, ya baca Al-Quran, ya. Jangan jauh-jauh. Ada program belajar jadi Pak Haji, ada. Alhamdulillah. Insyaallah ya, berkompeten. Aiuba an ani ana minal mu'nima an ani a. Dari mana tuh makhraj hamzah? Babi bubab buban bali badna minal mubni mabiban bali ba. Di mana tuh makhrajnya ba? Bismillah. Ba bukan itu. Ba, tapi dia ada haisyum. Bismillah. Ya.
karena tidak tahu makhrajnya. Sifatnya juga tidak paham. Jadi bismillah ya. Tati tubat tutan tani tatnani mutnimati tantanita. Tak di mana? Sifat tak apa? Makhraj dan sifatnya harus benar-benar menguasai. Ya. Belajar Al-Quran. Maka saya ketika di Cianjur, Bapak Ibu, saya pegang pesantren 5 tahun di Cianjur. Posisi pesantren saya berada 1 kilometer dari Taman Bunga Cipanas. Ya, di situ ada Husnul Khotimah, geser diri ke arah jalan alternatif Jonggol. Ya, ke arah alternatif Jonggol. Ya, ketika anak-anak saya mau menghafal di usia SMA, ya, mereka nolkan lagi. Yang kemarin di SMP membawa hafalan 1 juz, 2 juz, 15 juz, dinolkan dulu. Kami menggunakan pertama yang harus dilakukan oleh penghafal Quran adalah tilawah super cepat untuk membiasakan lisan kita. Tilawah super cepat yang harus kita ajarkan ke anak-anak, sehingga ketika dia sudah terbiasa menghafalnya cepat. Akhirnya ada yang target 3 bulan tilawah cepat bisa khatam beberapa kali. 3 bulan itu ada yang bisa sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Ada Bapak Ibu. Anak SMA masih semangat. Anak milenial, yang kita tahu kalau anak milenial itu adalah gadget kan, susah diarahkan. Eye contact aja susah, gerak mulu kalau diajak ngobrol, ya kan, antisosial gitu kan. Itu kemudian tantrum, kadang ada yang tantrum, ya kan, teriak-teriak, tidak terkontrol emosinya. Itu Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji, baru kelihatan Pak Haji nih. Assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak Haji? Pak Haji Harjo kan? Masya Allah, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ya, saya dulu ngajar di SDIT Cordova, Bapak, di sini di Japos. Ya. Ayul azza wal karam rahimakumullah. Maka baca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu tadi syafi'an ya li ashabi yaumil qiyamah. Ya. Bahkan ketika kita Allah amanahkan menjadi seorang ayah, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pejabat, dekat dengan Al-Quran, maka kedekatan kita, posisi kita dekat dengan Al-Quran itu sesungguhnya kita sedang berproses kepada khairukum, orang yang paling baik, terbaik, the best, mumtaz, ya, excellent. Orang yang kita sedang berproses menuju orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Tuh, yakin mulia dekat dengan Al-Quran, yakin? Sudah yakin, baca Quran. Ya. Ayyuhal azza wal karam rahimakumullah. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala satakunu fitnah, kelak di zaman akhir zaman engkau akan terjadi fitnah. Ya. Maka para sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yakhruju minha, bagaimana caranya agar kami keluar dari fitnah itu? Maka sabda Rasul, kitabullah, ya, Al-Quran. Ayo Al-Quran. Ya. Ya, Bapak Ibu, baru saja kita baca Quran tadi malam, baca surat misalnya juz apa namanya, juz 29 atau 30 misalnya, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nun
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك Bagaimana berlama-lama dengan Al-Quran. Akhirnya sadaqallahul azim, bismika Allahumma, tidur, bismillahnya dirubah jadi bismika Allahumma. Iya, Allah. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah Al-Quran. Urusan keyakinan, urusan memahami kemuliaan Al-Quran adalah baik qalb, urusan keyakinan. Semakin kita yakin bahwa ketika kita sering membaca Al-Quran dan banyak manfaat dari kita membaca Al-Quran, ya, maka semakin kita semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, maka kami punya metode. Ada yang disebut dengan metode kuntum, ya, pakai coding. Kemudian kami menginisiasi anak-anak itu bangun jam 1 dini hari. Ustaz, kenapa anak-anak dibangunin jam 1? Filosofinya adalah ingin jadi the first, ingin jadi orang pertama, ingin yang pertama mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Anak-anak bangun jam 1, kemudian langsung sholat beberapa rakaat, langsung menghafal Al-Quran jam 1 Bapak, terus tiap hari begitu. 6 bulan bisa selesai. Anak SMA kekuatan hafalannya, pikirannya masih kuat gitu. Ya, jam 1. Ayo al-aizza wal karamah rahimakumullah. Inilah Al-Quran yang hari ini bagian dari ibadah kita yang Allah sampaikan, terutama wabil khusus di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi Al-Quran sedikitnya misalnya kita menghafal Al-Quran yang paling mudah, yang Al-Quran yang isinya tentang kebahagiaan itu terhimpun dalam surat apa? Surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman. Maka kita cek coba surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu ada di posisi ayat ke-13. Ya. Kalau kita balik 13 jadi 31. Itulah jumlah kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau Bapak Ibu membaca surat Ar-Rahman, menghafalnya satu ayat dari surat Ar-Rahman, maka Bapak Ibu sudah menghafal 32 ayat. Ya, mudah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sudah DP untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menghafalkannya. DP ngapal Quran, surat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Bapak Ibu sudah DP menghafal Al-Quran 30 juz. Ini kode 30 juz. 30 juz. Ya. Ini 3. Besar gimana kalau juz 30? Oh, dibalik. 30 juz 30. Ya. Insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ramadan ini adalah kesempatan terbaik mendapatkan hadiah terbaik dari pemberi hadiah terbaik. Allah berikan kemudahan-kemudahan kita untuk mendapatkan hadiah dari Allah yang terbaik itu.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa engkau tidak mau mendekat dengan kebaikan serta hal-hal yang akan mendapatkan hadiah dari Allah? Al-Quran salah satunya. Yuridullahu bikumul yusra wa la, sudah memberikan jalan yang mudah. Maka hari ini sampai hari ini sesungguhnya posisi kita, puasa kita yang sedang kita lakukan adalah bukti bahwa kita sudah mulai mencium aroma kesuksesan, aroma hadiah, mendapatkan kemenangan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tilawah Quran, salatnya, infaknya. Nah, yuk sama-sama kuatkan lagi sabuk pengamannya, sama-sama baca lagi rambu-rambunya, aturannya, kemudian reward-rewardnya apa saja tentang Ramadan. Yuk sama-sama bersama Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk dekat dengan Al-Quran sehingga kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran, sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun di genggaman. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa lafu minkum astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.